rangkaian ibadah, kebaktian, kebangunan rohani, Public Campus Ministry DKI Jakarta. Saya senang sudah bisa melihat teman-teman semua di malam yang kedua ini. Kita akan sama-sama belajar dan mendapatkan ilmu baru dari KKR kita yang kedua dengan subtema kerja keras menerima pengharapan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Renly Suling. Kita juga panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Tuhan sudah memberkati kita pada sepanjang hari ini sehingga kita dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan sama-sama di tempat ini bersama-sama. Baik, marilah kita sama-sama bernyanyi dari lagu tema kita, My Hope is Jesus.
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu kepada masing-masing kami, umat-Mu yang berada di Zoom pada saatnya Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu yang berkumpul via Zoom ini akan memulai ibadah KKR kami hari yang kedua. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati koneksi kami masing-masing agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Doakan juga pembicara kami malam hari ini, yaitu Pendeta Reni Suling. Berkati beliau dalam membawakan firman pada malam hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu terhadapnya agar firman yang dibawakan dapat menuntun kami untuk mendengarkan firman ini dari awal sampai akhir, Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengar doa kami ini, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Amin. Pada saat ini saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini bernama Pendeta Muda Renly Suling. Beliau saat ini menjadi gembala jemaat di Gereja Kalibata City, Taman Harapan. Pendeta Renly Suling menikah dengan Ibu Pendeta bernama Friska L. Piai dan dikaruniakan seorang anak bernama Kylie Suling. Baik, marilah kita bertenang diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Renly Suling. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya boleh bersama-sama diberikan kesempatan dan kepercayaan dari adik-adik PCM yang ada. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan ini dan kita boleh belajar bersama-sama. Puji nama Tuhan, kita telah mengikuti firman Tuhan atau pekabaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi malam oleh hamba Tuhan Pendeta Roni Panambunan dan saya adalah malam yang kedua. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita satu di dalam Tuhan. Berdoa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan malam hari ini. Hamba-Mu akan membawakan firman-Mu, Tuhan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya mau konfirmasi untuk suara saya karena memang ada noise-noise sedikit. Apakah kedengaran dengan jelas? Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya dipercayakan pada malam hari ini untuk membawakan firman Tuhan, ya. Kerja keras menerima pengharapan. Kerja keras menerima pengharapan. Bisa dilihat ya, semua bisa dilihat di layar. Saya ingin slideshow. Oke. Saudara-saudara sekalian, sebelum mulai saya mau sampaikan sesuatu bahwa sebenarnya panitia memberikan fokus pelajaran. Kita akan fokus pada pelajaran Alkitab pada malam hari ini atau topik khusus tentang Alkitab. Tapi saya tidak akan masuk kepada materi tradisional ya, yaitu kita membahas tentang Alkitab itu ditulis oleh siapa. Saudara-saudara tidak perlu khawatir atau ragu ya. Anda googling, Anda sudah tahu siapa penulis Alkitab. Ditulis dari berbeda latar belakang ya. Ada beberapa kitab secara sains, bahkan agama-agama di luar kekristenan mengakui bahwa eksistensi Alkitab itu adalah benar ya. Kelahiran Yesus bisa dikonfirmasi di Alkitab dan bukti-bukti sejarah. Jadi pada saat ini saya ingin masuk kepada esensi lebih dalam lagi bahwa bagaimana kita boleh mengimani dan memahami tentang Alkitab. Ya, untuk itu saya sangat bersyukur untuk pelajaran yang diberikan kepada saya. Kerja keras menerima pengharapan. Sebenarnya, Bapak Ibu sekalian dikasihi dalam Tuhan, orang-orang muda, bahwa kita ya untuk mendapatkan pengharapan ini ya, walaupun memang judul pada malam hari ini adalah kerja keras menerima pengharapan, tapi sebenarnya adalah kita mendapatkan pengharapan saat ini bukan karena usaha kita. Kita mendapatkan satu rencana keselamatan, kita mendapatkan jaminan keselamatan, itu adalah kerja keras daripada Tuhan itu sendiri. Untuk itu, apa hubungannya dengan kerja keras menerima pengharapan? Kerja keras di sini adalah bagaimana respon saya sebagai umat Tuhan untuk menerima pengharapan yang sesungguhnya. Tadi malam kita telah belajar apa itu pengharapannya. Begitu, pada malam hari ini saya ingin membawakan
firman Tuhan yang berhubungan dengan perumpamaan seorang penabur. Nah, nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan perumpamaan tentang seorang penabur, apa hubungannya dengan pengharapan. Tapi saya mau bawa kesaksian sedikit. Teman-teman PCM, tahun 2015, dari tahun 2013 saya melayani di Papua, bolak-balik dan sampai tahun 2019. Saya melayani di depan kampus Universitas Papua. Di depan itu anggota kami pemuda ada sekitar mungkin 70-an orang. Nah, gereja kami gereja yang tidak besar, namun karena ada di depan kampus, gereja ini adalah merupakan gereja transit bagi seluruh mahasiswa yang ada di tanah Papua maupun mahasiswa yang ada di Nusantara. Karena di depan kami Universitas Negeri Papua, ya, saudara-saudara sekalian, kami pernah membuat satu rumusan untuk merangkul seluruh mahasiswa Advent yang kuliah di luar Advent pada waktu itu. Waktu itu belum ada istilah PCM. Waktu itu baru ada amicus, ya, saya ingat, dan kami merancang satu proposal ke wakil rektor pada waktu itu, karena memang saya kuliah di Unclub, ya. Saya tidak merasakan pergumulan di luar dari sekolah kita. Dan pada waktu itu kami membuat yang namanya Persatuan Mahasiswa Advent, PMA, ya. Dan walaupun saya bukan masuk di situ, tapi puji Tuhan, kami membuat pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Makanya saya waktu datang ke Jakarta tahun 2019, mendengar promosi PCM, saya sangat bersyukur karena wadah orang muda untuk berkumpul dan boleh untuk melayani bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang muda, saya ingin ajak pemikiran kita untuk melihat Matius pasal 34 ayat 4. 34 ayat 4. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi kita akan fokus pada malam hari ini berkisaran di Matius pasal 13. Kita akan fokus kepada ilustrasi atau perumpamaan tentang seorang penabur. Matius pasal 13 ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya apa maksudnya, ya? Dalam cerita tentang penabur ini, saudara-saudara sekalian, ini ilustrasi yang sederhana dan ada artinya. Ya, kita tahu bersama bahwa Yesus memberikan ilustrasi, ada artinya di sini. Jadi jangan spekulasi dengan tafsir-tafsir kita, tetapi mari kita lihat apa yang dimaksud penyampaian oleh Yesus. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Apa maksudnya? Maksudnya ada di Matius pasal 12 ayat 9. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi katanya benih ini ditaburkan di pinggir jalan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkanlah dalam hati orang itu, dan benih itu dirampas, saudara-saudara sekalian. Nah, ada yang bertanya begini, Pak Pendeta, ya, tempat paling banyak setan itu di mana? Dan bahkan saya masih kecil, saya diajarkan oleh orang tua bahwa di kuburan itu tempat setan. Teman-teman PCM tidak tahu ya, apa ini generasi, bukan generasi tahun 90-an sama seperti saya. Kita tahu ada generasi baby boomer, ada generasi X, generasi Y, dan juga generasi-generasi, ya. Di zaman kami dulu, spiritisme itu masih besar. Jadi kami masih dicerita-cerita tentang ada pocong, ada kuntilanak. Jangan keluar-keluar, nanti ada setan, ya. Itu cerita kami. Tapi mungkin di kalangan generasi ini berbeda lagi, ya. Apalagi orang-orang di kota tidak seperti kami ketakutan dulu. Jadi waktu mau tidur, kadang-kadang orang tua bilang, jangan ribut-ribut, nanti ada setan. Wah, itu cerita-cerita yang top di zaman saya masih kecil. Nah, pikiran saya, yang paling banyak setan itu ada di mana? Di kuburan, ya. Kami kalau lewat kuburan luar biasa, sudah selesai. Tinggal di kampung di daerah Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Itu kurang lebih 3 jam dari kota Manado, ya, untuk menuju ke tempat kami. Kalau lewat kuburan sangat-sangat takut, sangat-sangat ketakutan. Tapi tahukah Anda,
setelah saya mengerti bahwa tempat paling banyak setan sebenarnya bukan di kuburan. Karena kenapa? Orang-orang di kuburan sudah mati, ya. Setan ini merubah strategi. Setan paling banyak akan datang di tempat di mana umat-umat Tuhan berdoa. Anda percaya atau tidak? Ya, mungkin kalau nonton-nonton film, kalau ada berdoa, ada simbol salib, setan tidak akan datang. Tapi tahukah Anda bahwa setan bekerja di tengah-tengah tempat ibadah? Untuk apa? Ini dia, Matius pasal 12 ayat 9. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Apa maksudnya? Ya, jadi setan curi, ya, setan merampas apa yang ditaburkan atau firman yang tidak kita mengerti. Atau yang kedua, kita tidak mengerti terus setan curi, ya. Jadi saya mau bikin sederhana dan bertanya kepada saudara-saudara begini. Setan curi itu firman agar kita tidak mengerti, atau yang kedua adalah kita tidak mengerti terus setan curi firman itu. Mana yang benar? Boleh respon anak-anak UCM, teman-teman? Mana yang benar? Setan curi itu firman agar kita tidak mengerti, atau yang kedua adalah kita tidak mengerti itu firman terus setan curi. Yang mana yang betul? Pertama atau kedua? Ayo, ya, saya suka biasanya kalau berfoto bertanya. Ada yang boleh respon? Yang respon saya kasih hadiah, tapi nantinya PCM yang berikan. Ada yang boleh respon ya? Mohon izin diulang Pak Pendeta. Oke, yang pertama adalah setan mencuri firman karena kita tidak mengerti, atau yang kedua adalah kita tidak mengerti dan dia curi. Cuma tinggal pilih saja pertama atau kedua. Ini tebak-tebakan ya. Oke, terima kasih ada yang respon ya. Oh, ada yang bilang pertama, ada yang kedua yang japri ke saya. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjut. Ini sebenarnya Matius pasal 12 ayat 9 ya. Matius pasal 12 ayat 9. Anda perhatikan Lukas pasal 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman orang Buddha, bahwa setan ya, kalau kita datang ke gereja, kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mengerti, dia akan ambil seperti ayat 9. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas apa yang ditaburkan. Dia akan rampas apa yang firman yang baik ini dan membuat kita tidak mengerti. Tapi kesalahan siapa ketika kita tidak mengerti? Ada dua Bapak Ibu sekalian. Biasanya ada pendeta yang berkhotbah dan membuat kita tidak mengerti. Saya juga sementara berpikir, Tuhan, jangan-jangan waktu saya berkhotbah banyak orang yang tidak mengerti. Tapi kalau hamba Tuhan ini atau umat-umat Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, terus tidak dimengerti, nah ini masalah. Banyak orang yang datang ke gereja tidak mengerti. Saya mau kasih contoh begini. Waktu saya berkhotbah, wah, waktu lihat di setelah selesai khotbah, banyak orang-orang yang status Facebook sementara mendengarkan firman Tuhan dari pendeta Renly Suli. Wah, tag juga nama saya di Facebook. Tiba-tiba ada foto selfie 10 sampai 15 foto selfie. Waktu saya cek di Facebook, waktu sementara saya berkhotbah, ternyata mereka sementara asik selfie dan foto, ya. Tidak mengerti. Ada banyak orang datang ke gereja yang hanya duduk untuk bertemu dengan sahabat-sahabat, hanya duduk untuk bercerita, tidak mengerti firman. Nah, orang-orang seperti ini, saudara-saudara sekalian, yang datang ke gereja dan tidak mau mengerti firman, itulah tempat di mana setan akan merampas benih yang ditaburkan. Hati-hati. Hati-hati anak-anak BCM, teman-teman orang muda, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Cuman dengar firman karena tuntutan. Tuntutannya begini. Saya datang ke gereja karena saya pengurus PCM. Saya datang ke gereja karena majelis. Tapi waktu duduk cuma menghayal di gereja. Tidak mendengar firman. Setan akan gagalkan hati Anda untuk menolak firman.
Makanya sampai hari ini banyak orang yang tidak serius dengan kekristenan karena tidak mau menghormati firman Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Tidak mau menghormati firman Tuhan. Satu ketika ada pengkhotbah terkenal, saudara-saudara dan juga teman-teman PCM mungkin pernah baca di literatur-literatur dan juga kesaksian-kesaksian buku-buku Kristen, namanya Bill Graham. Ya, pengkhotbah terkenal di Amerika yang dekat dengan presiden. Satu ketika dia bilang kepada dia punya pembantu, "Hey, kalau ada orang yang hubungi saya, jangan coba-coba kamu ganggu saya. Saya punya waktu," ini pembantunya ya, dia pengkhotbah terkenal, evangelis terkenal. "Saya punya waktu dengan Tuhan 1 jam. Jadi selama 1 jam jangan ketuk pintu, jangan ganggu, mau dia siapa jangan." Oke. Dia masuk berlutut di dalam kamar, tiba-tiba bunyi tok 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 tok. Pak pendeta, tok 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 tok, terus dia keluar. Dia bilang ke dia punya pembantu, "Kenapa kamu ketok pintu? Saya sudah bilang saya akan meditasi berdoa selama 1 jam. Please, jangan ganggu saya." Terus pembantunya bilang, "Pak pendeta, mohon maaf. Masalahnya yang telepon presiden Amerika. Jadi saya harus ketok pintu." Anda tahu apa yang dia bilang? Bilang ke Bapak Presiden, "Tunggu dulu, saya sementara berbicara dengan pemimpin atau dengan yang punya akan dunia ini. Saya sementara berdoa kepada Tuhan kali pemimpin dunia ini yang lebih tinggi daripada presiden." Bilang ke beliau, "Tunggu, saya mau berbicara dengan Tuhan di atas segala raja." Anda lihat penghargaan tentang Tuhan, menghargai firman Tuhan. Beberapa kali saya hadir di acara-acara besar, saya mau bilang orang-orang muda, Anda adalah calon-calon pejabat di masa yang datang, calon-calon pemimpin gereja. Kalau ada sementara firman Tuhan, walaupun dia presiden, walaupun dia pejabat, jangan hentikan firman Tuhan hanya menyambut tangan. Lanjutkan firman Tuhan. Karena penghormatan firman Tuhan ini penting. Saya pernah hadir di satu acara bahwa sementara firman Tuhan tiba-tiba ada pejabat datang. Saudara-saudara langsung di stop itu firman Tuhan. Langsung ada acara penyambutan baru lanjut firman Tuhan. Firman Tuhan mempunyai otoritas tertinggi yang lebih jauh daripada segala. Kita harus menghormati firman Tuhan. Terutama adalah berusaha untuk mendengar firman Tuhan. Saya membaca satu tulisan yang sangat luar biasa. Bahwa firman Tuhan ini punya otoritas. Dia dibawakan oleh profesor doktor, dia dibawakan oleh seorang evangelikal, dia dibawakan oleh seorang pendeta, maupun dia dibawa oleh seorang tukang ojek. Dia mempunyai satu level yang sama. Dia tetap firman Tuhan. Mari menghormati firman Tuhan. Bagian yang kedua, benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Lukas pasal 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya, akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Mau tafsir bagaimana ini? Mau mengerti bagaimana? Ada jawabannya Bapak Ibu sekalian. Matius pasal 13 ayat 5 dan 6. Mohon maaf ya. Saya kembali karena mohon maaf ada masalah. Bagian yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu, ya. Benih yang jatuh di tanah berbatu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Mohon maaf ya, ada masalah di komputer saya. Terlihat jelas ya di komputer Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, saya ulangi. Benih yang jatuh di pinggir tanah berbatu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Pertanyaan, apa artinya? Artinya ada di ayat selanjutnya, Matius pasal 13 ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu,
orang ini pun segera murtad. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik atau orang-orang muda, bagian yang kedua ini ya. Menerima firman tetapi tidak berakar ya. Kalau datang ke gereja dia suka dengar firman yang lucu-lucu. Dia suka dengar firman yang bisa membuat dia tertawa. Dulu saya berpikir ya sama. Saya mulai pilih-pilih kalau datang ke gereja, ini pendeta siapa yang mau khotbah? Kalau pendeta Suling saya tidak mau datang. Oh, saya kalau pendeta Roni Panambunan saya mau datang. Oh, kalau pendeta Taja saya tidak mau. Kalau pendeta Kevin saya mau. Hati-hati ini suka-suka pilih-pilih pengkhotbah ya. Karena kita pilih pengkhotbah, kita memilih pengkhotbah karena kita lihat, wah dia kalau khotbah ini menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, mendengar firman bukan karena menyenangkan. Saya tidak anti dengan khotbah yang membuat tertawa ya, karena tertawa itu ada secara alamiah ya. Tetapi ada yang sengaja membuat orang tertawa. Banyak gereja sekarang yang tidak mau lagi panggil pendeta, tapi mereka panggil pelawak, saudara-saudara sekalian. Pelawak-pelawak yang di TV-TV dipanggil ke gereja untuk supaya orang senang. Tidak. Di dalam mendengarkan firman bukan untuk membuat lelucon-lelucon. Memang kadang kita harus tertawa dalam mendengarkan firman. Tetapi firman ini bukan hanya menyentuh kepada perasaan, membuat saya enak, tidak. Tapi firman ini akan menyentuh dan tertanam di dalam hati kita. Anda perhatikan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, ya, orang ini segera murtad. Banyak orang Manado bilang tukang meraju dalam gereja. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak tertanam dalam hati. Kristen dari kecil, orang gereja dari kecil aktif dalam gereja, tapi pemarah. Kristen dari kecil, ya, rajin masuk gereja, tetapi tidak boleh tersinggung karena tidak berakar, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak berakar dan tidak tertanam di dalam hati. Saya mempunyai satu ilustrasi. Anda boleh baca buku-buku martir yang ada. Satu ketika diceritakan di satu negara komunis yang ada di satu negara di dunia ini, saudara-saudara sekalian, ada dua kisah orang muda, perempuan, ya. Dua kisah orang muda ini, mereka ini mau dihukum mati karena mereka didapati sementara berdoa dan belajar tentang kekristenan. Mereka ditangkap bersama dengan pendeta mereka. Dan mereka pada waktu itu sangat ketakutan dan akan dihukum mati. Ada syarat supaya mereka tidak dihukum mati. Menyangkal iman kekristenan. Jadi polisi dan tentara bilang, oke, kalian tidak akan ditembak, tapi sangkal imanmu. Sangkal Yesus sebagai juru selamatmu. Kembali kepada kepercayaanmu semula. Hormati pemerintah. Mereka katakan tidak. Kita akan tetap percaya kepada Yesus. Oke. Polisi bilang kalau itu kepercayaan kalian, kalian akan dibunuh besok. Jadi masuk ke dalam sel. Tiba-tiba satu malam, Bapak Ibu sekalian, pendeta ini didatangi oleh polisi, dan polisi bilang, ada satu syarat Pak Pendeta. Ini kesempatan terakhir. Kalau Pak Pendeta tidak mau mati, Pak Pendeta yang eksekusi kedua anggota Pak Pendeta. Pendeta ini galau, Bapak Ibu sekalian, teman-teman orang muda. Pendeta ini galau, mau terima mau mati atau tidak. Besok harinya pendeta ini terima keputusan untuk tembak dia punya anggota supaya dia tidak mati. Dan dibawalah mereka ke lapangan tembak, pendeta pegang pistol, ya. Dan kedua perempuan ini bilang begini, Pak polisi, sebelum kami mati, sebelum kami ditembak, bolehkah kami berbicara dengan Pak pendeta kami? Oh boleh. Oke, mereka bilang kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, terima kasih selama ini sudah mengajarkan kami tentang Yesus Kristus. Yang sebenarnya kami kalau mati tidak ada pengharapan untuk hidup baru. Kami tidak ada jaminan untuk selamat. Tapi terima kasih Pak Pendeta. Melalui mulut Pak Pendeta, kami boleh menerima firman Tuhan. Melalui tangan Pak Pendeta kami berterima kasih, kami boleh dibaptiskan. Melalui tangan Pak Pendeta kami boleh menerima akan perjamuan kudus. Kami sangat-sangat berterima kasih. Tetapi melalui tangan Pak Pendeta juga kami harus mati. Sekiranya kami mati dan Pak Pendeta sadar bahwa Pak Pendeta telah bersalah, ingat, bertobatlah. Yesus mengasihi Pak Pendeta. Anda tahu apa yang terjadi ke Pak Pendeta? Pak Pendeta histeris dan berteriak, dan dia langsung dor. Mati kedua anak ini.
saudara-saudara sekalian. Ya, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang ya kita harus akui bahwa kita menerima firman Tuhan kadang-kadang bersifat level emosi. Kedua orang muda tadi tertanam dalam hati mereka bahwa harus mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Tertanam dalam hati mereka untuk tetap setia mengikuti Tuhan sampai mati. Anda tahu, kalau mau baca latar belakang kenapa orang suka bom-bom, ya bom-bom bunuh diri, bom-bom bunuh diri. Waktu ditanya kenapa kalian mau mati, mereka bilang kami ingin berjumpa dengan bidadari di surga. Waktu dicari tahu kenapa sampai mereka suka mau mereka agar mau untuk mati bunuh diri, dan kisah mereka sangat suka untuk mati karena dijanjikan mau ketemu dengan bidadari di surga. Dan kenapa cerita bidadari ini tertanam kepada mereka? Ternyata setiap hari disampaikan kisah tentang bidadari. Oh, kalau mati kalian akan disambut bidadari. Kalau mati kalian akan disambut bidadari. Kalau mati kalian akan disambut bidadari. Terus diulang-ulang, didoktrinasi, dicuci otak mereka sampai tertanam dalam hati mereka bahwa mereka mati masuk surga kalau bunuh orang. Ya, ini sebenarnya kisah yang luar biasa. Kalau firman Tuhan ini kita ajarkan kepada anak kita bahwa memang betul-betul kalian harus mengasihi Yesus. Kasihi Yesus, kabarkan hal yang baik, bagikan keselamatan kepada orang-orang lain, tanamkan firman itu di dalam hati. Saya waktu dapat masalah Bapak Ibu sekalian, entah itu waktu kuliah atau dalam keluarga, saya teringat cerita dari orang tua saya masih kecil. Saya dibesarkan oleh orang tua yang tidak berpendidikan. Mama saya tidak tamat SD dan hanya mengecap pendidikan sampai kelas 3 SD. Kalau dulu katanya sekolah rakyat, ya. Dan papa saya juga sama, kelas 3 SD. Waktu sebelum tidur, selalu dia bilang begini, Dek, kalau nanti besar ada masalah selalu berdoa kepada Tuhan. Dan selalu bernyanyi kepada Tuhan kalau ada masalah. Makanya waktu saya ada masalah, saya selalu menyanyi lagu-lagu. Saat saya ada masalah, saya selalu menyanyi dalam lagu Sion. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Kalau saya ada masalah, saya teringat pesan dari mama saya. Berdoa kepada Tuhan. Saya dapat pengalaman ini bukan karena saya sekolah teologi. Ya, memang saya dapat pelajaran. Tetapi saya berdoa karena saya ingat pesan ibu dan bapak saya. Kalau ada masalah, berdoa. Saudara-saudara, kita harus sampai kepada level bahwa menerima firman Tuhan itu bukan karena emosi. Tetapi firman Tuhan itu harus tertanam di dalam hati saya, ya. Dan harus kita tanamkan kepada anak-anak kecil. Itulah yang maksudnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Maksudnya adalah firman Tuhan itu jangan sampai dirampas. Karena akan datang penganiayaan. Belum sampai level penganiayaan kalau tidak tertanam dalam hati kita, saudara-saudara sekalian. Seperti ayat ini. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, segera murtad. Kita masuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ayat 22 memberikan penjelasan. Yang ditaburkan di tengah semak duri lah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa maksudnya? Ya, saya baca sekali lagi. Yang ditaburkan di tengah semak duri, orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tipu daya kekayaan, saya garis bawahi, menghimpit firman Tuhan. Saudara-saudara, perlu cari uang? Perlu. Perlu untuk kita sekolah baik-baik sampai level yang paling tinggi? Perlu. Perlu untuk cari posisi? Ya, perlu. Tapi jangan lupa, posisi atau uang itu dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Ya,
Kita harus sekolah betul-betul, kita belajar sungguh-sungguh, pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada aliran yang bilang jangan cari uang, salah. Saya mau bilang banyak orang yang anti cari uang, tapi pegang-pegang proposal minta-minta uang, memalukan Tuhan. Rasul Paulus dia mempunyai usaha buat tenda, dia pakai itu untuk pelayanan. Kalau anak-anak, adik-adik PCM dapat uang, kalau saudara-saudara dapat posisi, pastikan di dalam posisi Anda harus pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jangan pakai itu untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang lupa bahwa dia ada di posisi ini karena Tuhan. Dia tidak mau untuk membantu pelayanan Tuhan. Beberapa survei yang saya baca di gereja kita, ya, rata-rata banyak orang muda meninggalkan gereja pas usia produktif dari 17 tahun sampai 40-an sampai 50-an. Nanti dia masuk gereja, dia sudah sakit-sakitan. Dia sudah tidak bisa beraktivitas dengan baik, ya. Dia matanya sudah kabur, dia sudah tidak lincah lagi dalam pekerjaan Tuhan, datang kepada Tuhan. Waktu usia produktif di mana dia? Dia cari uang, cari kesenangan dunia. Saudara-saudara sekalian, makanya di dalam doa Bapa kami Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ya, saya tidak anti untuk Anda cari uang untuk jadi kaya, tidak. Bukan itu, bukan masalah kaya atau miskin. Tetapi pakai uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kekayaan menghimpit firman itu. Satu ketika seorang pendeta diundang untuk berkhotbah dalam syukuran rumah baru, ya. Terus orang kaya ini sangat-sangat luar biasa dan jarang untuk datang ke gereja. Bahkan ya dia undang pendeta juga karena dia ingin mendoakan rumahnya, tapi sebenarnya bukan dari hatinya dia tulus mau mengundang pendeta. Terus sampai di sana bukan gantinya dia memuliakan Tuhan, dia mulai bilang begini ke dia punya pendeta. Pendeta lihat yang di sebelah sana, itu punya saya. Pendeta lihat yang di sebelah sana, itu punya saya. Pendeta lihat yang di depan sana, itu punya saya. Pendeta lihat yang di belakang saya, itu punya saya. Terus pendeta ini sudah bosan, sudah marah, karena selalu menyombongkan diri. Terus pendeta tanya, Bapak punya sana, Bapak punya sana, Bapak punya sana, Bapak punya sana. Tapi yang di sana, Bapak punya atau tidak? Bapak bilang, Bapak tidak punya. Ya, jadi semua dunia kita punya, tetapi kita tidak mempunyai satu pegangan, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan pada saat ini ya, bahwa yang ditaburkan di tengah semak durilah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga ia tidak berbuah. Saya mau bilang kepada orang-orang muda PCM, karena ini mayoritas orang muda. Saudara-saudara, orang-orang muda, saya selalu bilang di gereja di mana saya berkhotbah, bahwa belajar berkorban dari waktu muda. Belajar berkorban, pengorbanan itu dimulai dari sekarang waktu Anda muda. Karena kalau tidak mau belajar berkorban dari muda, jangan pernah mimpi Anda jadi pejabat, Anda jadi orang hebat, Anda mau membantu pekerjaan. Itu hal yang mustahil. Ya, saya beberapa kali interview orang-orang yang hebat yang membantu pekerjaan Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang setia, masih dari muda membantu pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mau berkorban karena kenapa? Tidak terbiasa dengan hidup melayani Tuhan. Karena kekayaan menghimpit dia, sehingga dia tidak menerima akan firman Tuhan itu, dan harta dunia lebih menarik daripada firman. Dan saya tiba pada bagian yang terakhir. Yang berikut adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Ayat 8. Matius pasal 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Apa artinya, saudara-saudara sekalian? Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Dan yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbuah, Bapak Ibu sekalian. Apa maksudnya di sini?
Ya, Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman, menyimpan dalam hati dan menghasilkan buah. Markus pasal 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah mendengar, menyambut, lalu berbuah. Jadi kalau kita gabungkan ayat-ayat ini, baik Matius pasal 13 ayat 23, ya, ialah orang yang mendengar, Matius pasal 8, Matius pasal 13 ayat 23, Lukas pasal 8 ayat 19, ialah orang yang mendengar firman itu dan menyimpan, dan Markus pasal 4 ayat 20 yang menyambut. Jadi yang mendengar, yang menyambut, dan yang menyimpan. Bahkan kitab Wahyu bilang, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan. Bukan hanya didengar, tetapi berbuah, Bapak Ibu sekalian. Berbuah. Saya mau cerita satu kesaksian yang luar biasa. Christian Hadinata. Pernah dengar pebulu tangkis Indonesia yang sangat terkenal? Anda mungkin pernah dengar ya? Tahun 19 berapa itu? 1986. Kalau tidak salah dalam pertandingan dunia, dia berebut dengan pasangannya untuk memenangkan pertandingan. Mereka menang set yang pertama, kedua kalah, dan pada akhirnya mereka harus bertarung di babak yang terakhir yang sangat sengit. Sampai kepada jus, ya, luar biasa. Smash, tinggal mau cari 1 poin, menentukan kemenangan. Dan waktu itu, saudara-saudara sekalian, lawan smash dan kelihatan wasit dan penonton itu luar. Dan diputuskanlah Christian menang juara dunia. Tapi hening lapangan pada waktu itu. Karena Christian Hadinata protes kepada wasit, dia bilang begini, Pak wasit, ini bukan keluar, tapi masuk. Wasit dan seluruh penonton Indonesia, ofisial Indonesia kaget. Oh, kok? Dia bilang, iya, smash dari lawan tadi masuk ke garis, walaupun tipis tapi masuk. Kaget orang-orang Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan pada akhirnya wasit bilang, ini keputusan saya. Tapi dia bilang, tidak itu luar. Karena begini Bapak Ibu sekalian. Ketika dia protes dan itu didapati masuk, ya, dia protes maksudnya masuk, bukan keluar. Christian bilang bahwa tadi smash dari lawan itu masuk. Saya melihat dengan jelas. Wasit melihat keluar. Dan ofisial Indonesia mungkin agak kecewa dengan Christian. Kok kenapa? Penonton kok kenapa ya? Tidak ada yang saksikan. Lebih baik dia diam-diam ikut keputusan wasit. Karena keputusan wasit sah. Ya. Dan pada waktu itu, karena kejujuran Christian Hadinata, pertandingan itu dimenangkan oleh lawan. Saya sudah lupa apakah Cina atau negara mana. Dan pada waktu itu juara dunia tidak jatuh kepada Christian Hadinata. Dan ini yang menarik. Waktu diwawancarai oleh wartawan. Pak Christian, kenapa kamu mengaku tadi bahwa bola itu masuk? Sebenarnya kan wasit sah-sah saja bilang bahwa itu tidak masuk. Yang sebenarnya kalian yang menang. Terus apa Christian punya jawaban? Iya, memang bola tadi masuk. Wartawan ini kaget juga. Bola itu tadi masuk di garis kami. Kenapa Anda bilang masuk? Dia katakan, saya mau katakan, percuma saya mempunyai nama Christian. Karena saya adalah orang Kristen. Saudara sekalian. Percuma dia menang pada waktu itu. Kalau dia memenangkan pertandingan karena ketidakjujuran. Wartawan itu pun bingung. Saudara sekalian. Seorang Christian Hadinata membawa nama baik bagi kekristenan. Mempertahankan kejujuran. Di akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saya mau bilang, selama saya jadi pendeta, sudah masuk tahun ke-9 tahun, saya tidak pernah berkhotbah tentang perpuluhan. Kecuali 1 kali saya menanggapi perpuluhan tentang di TikTok, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di mimbar, saya tidak tahu kapan saya mau khotbah. Tapi saya mempunyai satu paham, yang kalau memang Anda umat Tuhan, orang-orang Advent yang sesungguhnya, tidak perlu dihotbahkan Anda mau berikan perpuluhan. Tidak. Anda akan sadar bahwa itu buah daripada hubungan Anda dengan Tuhan, Anda akan kasih perpuluhan. Tidak perlu paksa-paksa orang-orang untuk datang ke gereja. Mari datang ke gereja, kalau tidak datang ke gereja masuk neraka. Tidak.
orang Kristen yang sesungguhnya adalah kalau Anda mengerti dan mendengarkan dengan baik, benih itu akan jatuh dengan baik, Anda akan menghasilkan buah. Orang yang suka, orang Manado bilang maraju di dalam gereja, sebenarnya tidak perlu dibujuk-bujuk. Kalau memang Anda mendengarkan firman dengan baik, Anda menyambut firman itu dengan baik, itu akan menghasilkan buah yang baik. Sebagai orang muda, Anda tidak perlu takut bergaul dengan agama apapun. Anda akan bertahan dalam kebenaran ini. Karena apa? Anda menyambut firman itu dan menghasilkan buah. Tapi kalau kita tidak berbuah, berarti kita tidak melewati proses-proses ini. Kita tidak bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, kita mempunyai pengharapan. Tuhan memberikan jaminan. Dalam kitab Yohanes dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pengharapan yang paling besar adalah Yesus yang sudah tergantung di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jaminan keselamatan ada dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah selamatkan kita, tidak akan ada orang yang dapat membatalkan keselamatan selain pilihan kita sendiri untuk menolak pengharapan. Jadi kita telah membahas kerja keras, menerima pengharapan. Maksudnya adalah kita harus menyambut pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan apa, saudara-saudara sekalian? Dengan mau serius untuk belajar firman Tuhan dan menyambut firman Tuhan itu dan melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pendeta Renly Suling. Untuk teman-teman yang ada di sini yang terberkati atas firman yang telah dibawakan bisa menunjukkan reaction-nya atau melambaikan tangan kepada Pendeta Renly Suling. Baik, banyak sekali yang terberkati pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi Q&A atau tanya jawab bagi teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai materi atau firman yang telah dibawakan oleh Pendeta Renly Suling, bisa langsung raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Baik, Pendeta. Ada salah satu yang bertanya yang mengirimkan kepada saya. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana caranya kita tetap berusaha keras untuk berpengharapan ketika lingkungan tidak mendukung yang justru malah membuat kita semakin down? Dan bagaimana kita merasa sudah tidak ada harapan untuk diri sendiri? Mungkin Pendeta mempunyai jawaban untuk pertanyaan tersebut. Baik, saudara-saudara sekalian, ketika kita tinggal di satu tempat di mana itu adalah merupakan tempat kita tinggal, Tuhan tahu bahwa tempat itu kita bisa menyesuaikan dengan siapapun. Itu yang pertama. Kalau memang tidak ada pilihan lain untuk kita pindah tempat, berarti Tuhan izinkan itu, dan Tuhan punya cara bagi kita untuk bisa membebaskan kita dari tantangan-tantangan sekitar. Tapi jangan lupa cerita tentang Henok, bahwa Henok itu dia bukan tinggal atau bersemedi di gunung-gunung, tidak. Tapi Henok itu dia pergi berdoa, bergaul dengan Tuhan, dan dia tinggal di lingkungan yang parah pada waktu itu. Begitu juga dengan Yesus. Yesus ada di lingkungan yang tidak baik. Tapi kenapa Yesus sampai boleh bertahan atau Henok boleh bertahan? Karena jawabannya adalah mereka bergaul dengan Tuhan. Itu jawaban yang pertama. Tapi yang kedua adalah memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada lingkungan yang memang kita harus mempunyai komunitas. Jadi lebih banyak komunitas orang-orang yang mungkin terbaik. Salah satu contoh, saudara-saudara sekalian, PCM ini adalah tempat atau wadah di mana sebenarnya untuk boleh saling menguatkan, boleh saling datang mendoakan. Anak saya saat ini kuliah di salah satu sekolah Kristen di Jakarta. Anda tahu, mereka berusia, anak saya umur 6 tahun, kelas 1 SD.
setiap mereka datang ke gereja ada jam-jam yang namanya saat teduh. Di sekolah, mereka datang untuk bersaksi dan saling mendoakan. Umur 6 tahun. Ada yang datang dan bersaksi, ibu guru, bapak saya sementara berkelahi dengan ibu saya. Tolong doakan. Dan pada akhirnya anak-anak ini waktu kecil saling mendoakan. Nah, saya maksud adalah ada komunitas rohani. Walaupun Anda tinggal di tempat yang tidak baik, orang-orang muda ada komunitas rohani untuk Anda saling mendoakan dan saling dikuatkan. Walaupun Anda tinggal di tempat yang tidak baik, tetapi topangan-topangan doa dari teman-teman, support dari teman-teman ini dapat membuat Anda untuk kuat di tempat itu. Dan yang berikut, bagaimana supaya kita bisa tetap selalu mempunyai pengharapan bahwa sebenarnya begini, pengharapan itu diberikan oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ketika Anda tergerak untuk mau menerima Yesus sebagai jalan satu-satunya, sebagai sumber harapan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi itu adalah cara kerja Roh Kudus untuk membuat saudara-saudara selalu menerima akan pengharapan. Jadi selalu mengikuti rule-rule yang tadi bahwa cara satu-satunya adalah rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan memang sungguh-sungguh itu akan membekali Anda untuk tetap bertahan dan menerima pengharapan. Tapi sekali lagi, jangan lupakan bahwa sahabat-sahabat sekitar ini boleh Tuhan pakai juga untuk mensupport teman-teman yang sementara dalam kesusahan atau dalam pergumulan yang sangat berat. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Baik, Pendeta, terima kasih. Berarti di sini marilah kita aware dengan sekitar kita, kita sama-sama saling mendoakan, begitu ya, Pendeta? Baik, di sini ada yang sudah raise hand dari Kak Sharon Jessica, bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Pak Pendeta Muda Renli. Saya Sharon Jessica dari PCM Surabaya. Salam kenal sebelumnya. Oke, baik, pertanyaan saya sebagai berikut. Ada satu hal yang saya alami dan hal ini karena lingkungan saya, yaitu seperti ini. Saya terkadang adalah seorang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa apapun segalanya pasti akan dicukupkan. Namun lama kelamaan karena lingkungan tempat tinggal saya ada orang yang percaya Tuhan dan mendengar firman Tuhan, namun yang namanya duniawi itu pasti menjadi tantangan terbesar, yaitu ketika kita yakinnya cuma formalitas, tapi orang itu kerja keras terus karena hal-hal duniawi yang mereka tuh masih lapar gitu istilahnya. Jadi dia percaya sama Tuhan tapi kayak setengah-setengah karena kebutuhannya mereka dengan hal duniawi gitu. Sorry ya kalau agak belibetan pembicaraan saya. Jadi kalau misalnya kita contoh nih, kita datang ke gereja, terus ketemu sama orang yang mungkin finansialnya lebih tinggi. Dia datang, saya nggak tahu itu orangnya dia dengarkan baik-baik, dia dia tulus percaya sama Tuhan atau enggak. Yang pasti di belakang dia itu fokus dengan kerja kerasnya dia karena yang namanya hal duniawi yang berpikir bahwa orang itu tidak yakin dengan apa yang Tuhan sudah lakukan gitu. Kira-kira apa tanggapan Pak Pendeta mengenai hal ini dan bagaimana sih caranya kita supaya tetap teguh gitu. Terima kasih Pak Pendeta. Baik ya, terima kasih ya. Jadi yang saya tangkap tadi adalah orang di sekitar Sharon ya, yang memang kejar karir yang Tuhan menjadi sampingan. Dan bagaimana posisi kita? Posisi kita yang pertama adalah bagaimana kita harus menjadi pengaruh bagi dia, bahwa kita harus tunjukkan bahwa memang kita benar-benar mencintai Tuhan. Tapi sekali lagi jangan pernah menghakimi seseorang. Kita tidak diberikan kesempatan untuk menghakimi seseorang, tapi kita diizinkan Tuhan untuk menjadi pengaruh bagi orang lain. Jadi keseriusan kita akan berdampak buruk bagi orang itu. Saya mau kasih contoh. Waktu saya kuliah ada sekitar 4 kali pindah jurusan di kampus Universitas Kelapa. Saya masuk pertama jurusan keperawatan. Saya mencari jati diri waktu itu sebagai orang muda. Saya pindah waktu itu ke jurusan
pendidikan SD, ke bahasa Inggris, dan terakhir ke pendidikan agama, dan terakhir ke Fakultas Teologi. Ada sekitar 5 jurusan. Saya waktu di Fakultas Bahasa Inggris, di jurusan Bahasa Inggris, setiap bertemu dengan satu orang ini saya selalu senyum, selalu tersenyum. Selamat pagi, selamat pagi. Terus tiba-tiba dia bilang begini, setelah sudah tamat, dia ketemu dengan saya dan dia bilang begini, kawan, saya mau jujur satu hal. Terus saya tanya, kenapa? Saya sampai berubah, saya mempunyai satu pergumulan, pada akhirnya saya berubah, oleh karena bertemu dengan kawan, dia panggil kawan. Saya tanya, kok bertemu dengan saya kamu bisa berubah? Karena di dalam pertemuan kita, kamu selalu tersenyum kepada saya, dan selalu perhatian kepada saya, dan selalu memberikan dorongan kekuatan. Karena saya selalu bertemu dengan dia, dan selalu tanya apa kabar, selalu tersenyum. Dan motivasi itu katanya yang merubah dia. Saya tidak berpikir bahwa saya punya senyum ini akan merubah dia. Saya berpikir bahwa Tuhan menggunakan saya untuk selalu memberikan dorongan bagi dia. Yang pertama adalah kita harus jadi pengaruh, tunjukkan yang terbaik pada dia. Namun yang kedua, saudara-saudara sekalian, mungkin ini pesan bagi kita semua, bahwa ada cara Tuhan untuk menegur orang-orang. Ya. Ada cara Tuhan untuk menegur orang-orang yang tidak memperhatikan. Tuhan punya banyak cara untuk menegur dia dengan begitu banyak cara. Salah satu contoh, beberapa saya kali diundang, Pak Pendeta doakan, kami dulu orang yang sangat-sangat banyak uang, tetapi saat ini tidak ada uang. Kami berdoa, Tuhan, kalau Tuhan balikan ke posisi semula, kami akan setia kembali kepada Tuhan. Tapi Pak Pendeta belum sampai hari ini, tolong doakan. Terus saya tanya, kenapa? Saya sudah sadar bahwa ternyata salah di dalam mencari dunia. Saya mau cari Tuhan. Tapi mau cari Tuhan, saya susah. Jadi memang ada cara-cara Tuhan. Jadi Tuhan punya cara untuk memanggil mereka. Tapi mungkin cara yang terbaik adalah dari kita untuk memanggil orang-orang itu untuk fokus kepada Tuhan. Cara kita yang akan berdampak bagi mereka. Dan memang, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, jangan pernah menghakimi orang yang lain. Tuhan yang mengetahui hati mereka. Tapi kalau memang mereka adalah umat Tuhan, melalui kehadiran kita, melalui kehadiran gereja, akan membawa mereka kepada satu persekutuan dengan Tuhan. Yang menarik adalah tema gereja kita pernah adalah TMI, Total Member Involvement. Ya, jadi keterlibatan seluruh anggota gereja, ya kita harus bisa juga mengarahkan orang-orang yang mungkin sibuk ini untuk selalu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Makanya kalau pelayanan itu bukan berarti harus berkhotbah. Ada yang pelayanan media, ya, walaupun mungkin dia tidak terlalu aktif di pertemuan-pertemuan, jadi kita boleh arahkan sampai dia sadar betul-betul. Tapi yang paling utama, terakhir saya mau bilang, bahwa percayakah Anda, doa-doa kita turut mempengaruhi sahabat kita. Doa-doa kita dengan segenap hati kepada misalnya, saya tidak tahu apakah tujuan misalnya Sharon ini misalnya pacar, tapi belum ada pacar mungkin ya, atau teman, atau siapa yang mungkin tujuan doa kita, dia boleh berdampak besar dalam kehidupan. Mungkin Tuhan belum jawab besok, tapi seterusnya dengan seiring waktu kita berdoa kepada dia, Tuhan akan bawa kembali dia kepada jalan yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Pendeta atas respon pertanyaan yang disampaikan oleh Tasya dan Jessica. Pertanyaan selanjutnya, Pendeta ada yang menitipkan pertanyaan kepada saya. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana mengubah pikiran umat-umat Tuhan, terlebih khusus anak-anak muda saat ini yang lebih cenderung memilih-milih firman Tuhan berdasarkan lucunya dan menariknya dan siapa pembicaranya? Bagaimana, Pendeta? Baik ya, jadi memang saudara-saudara sekalian, makanya firman Tuhan sudah sampaikan perumpamaan yang tadi bahwa firman Tuhan mempunyai otoritas yang dibawakan oleh profesor, pendeta biasa, tukang ojek, ataupun orang-orang tidak berpendidikan. Levelnya itu sama, otoritasnya sama, saudara-saudara sekalian. Tidak akan pernah berubah. Nah, saya mau bilang, satu kali ada seorang anak, ini satu cerita. Satu kali ada seorang anak yang rindu bapaknya datang ke gereja. Dan dia undang, Pak, datang ke gereja kami. Gereja kami luar biasa. Dan waktu bapaknya tertarik datang ke gereja, pada waktu itu duduk di bagian depan, tiba-tiba yang naik mimbar adalah seorang kostor. Kan karena di gereja Advent, siapa saja boleh berkhotbah, kan? Tidak harus pendeta ya.
Yang penting orang itu ada syarat-syaratnya berkelakuan baik, ya dipilih, dipercayakan membawakan firman Tuhan. Oke. Wah, waktu dia lihat pastor yang naik mimbar, ini anak ini mulai marah. Kok Tuhan, saya sudah panggil bapak saya datang ke gereja yang khotbah pastor bukan pendeta. Kan kalau pendeta nanti dia khotbah pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani, bapak saya ini akan terkesan, kok ini pastor. Dan biasanya pastor juga tidak punya keahlian seperti pendeta berkhotbah. Sampai di depan, pastor membaca kitab Tawarik yang berisi tentang silsilah. Ini memperenakan ini memperenakan ini memperenakan ini memperenakan. Anak ini lebih marah lagi, oh Tuhan, kenapa engkau utus pastor ini? Bapak saya pasti tidak akan mengerti. Dan betul, sesudah pulang ke rumah dan anak ini tanya kepada Pak, bagaimana tanggapan Bapak tadi datang ke gereja? Mungkin timing yang tidak tepat, Bapak datang tadi bukan pendeta yang berkhotbah. Terus Bapak bilang, tidak kok, waktu saya dengar firman Tuhan tadi menarik. Apa yang disampaikan oleh pembawa firman Tuhan, oleh Pak Pastor tadi. Ada silsilah-silsilah yang terdapat di dalam kitab Tawarik. Ternyata semua mereka mati pada akhirnya. Bapak juga nanti berikut takut mati. Jadi Bapak akan setia kepada Tuhan. Ini ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, bagaimana untuk menyampaikan itu kepada orang muda? Itu harus dimulai oleh kita yang hadir saat ini, yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kita bisa menginfluence orang-orang yang ada. Nah, mulai kita tidak bisa rubah masa depan, masa lalu. Kita bisa merubah masa depan. Dimulai dari siapa? Anda itu adalah calon-calon orang tua. Makanya saya dan istri bilang, orang-orang tua yang sudah terlanjur kita tidak bisa rubah, tapi generasi kita bisa rubah. Dalam arti, saya akan ajarkan anak saya, siapapun yang berkhotbah di depan Anda dengar. Saya juga sebagai pendeta harus ajarkan kepada umat. Saya kalau dengar khotbah, Anda perhatikan, ada banyak pendeta, saya tidak mau bilang, mau generalisasi. Ada banyak pendeta, ketua jemaat, kalau orang lain khotbah mereka tidak mau dengar. Karena mungkin mereka merasa lebih taat. Tapi Anda juga di sini ada PCM-PCM yang sudah master, ada doktor, ya. Orang tidak berpendidikan pun yang ada di depan, pastikan Anda harus dengar itu firman Tuhan. Karena ada hal baik yang Tuhan titipkan. Jadi ketika saya sebagai pendeta menghargai orang yang khotbah di depan, akan mempengaruhi orang-orang yang lain, kita semua untuk orang-orang lain bisa terpengaruh mendengar firman. Baik, mungkin sampai di situ jawaban saya. Baik, puji Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Renly Suling, baik dari firman Tuhan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan saudara-saudari semua, teman-teman semua itu dapat kita serapi, dapat kita ingat, dan kita tanam di dalam hati kita masing-masing, serta di kehidupan hari-hari kita bisa terapkannya agar kita juga bisa mengabarkan Injil tanpa memandang satu dengan yang lain. Kita juga bisa menerima firman Tuhan, tidak memilih-milih. Baik, untuk menutup rangkaian ibadah kita, marilah kita sama-sama bernyanyi dari lagu tutup yang akan di-share oleh operator.
sebelum kita doa tutup, mungkin teman-teman yang memiliki pokok-pokok doa yang akan didoakan oleh Pendeta Renly Suling bisa mencantumkan pokok doanya di kolom komentar. Silahkan. Baik, sudah ada beberapa teman-teman kita yang mau mengirimkan pokok-pokok doa. Saya akan bacakan. Mari kita doakan sama-sama setiap pembicara dari KKR Mission Trip kita, KKR PCM kita pada sepanjang minggu hari ini. Kita juga akan doakan perjalanan teman-teman PCM kita yang akan pergi ke Cianjur esok malam. Dan kita juga doakan Saudari Sharon Jessica yang akan wisuda 2 minggu ke depan. Dan sudah pasti kita akan juga mendoakan kelancaran segala program mission trip sampai hari yang terakhir. Baik, itu pokok-pokok doa yang ditambahkan oleh teman-teman sekalian. Untuk doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Renly Suling. Baik, teman-teman PCM dan juga kita semua, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini boleh bersama-sama dalam kebaktian kebangunan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur malam ini juga adalah merupakan malam permintaan. Untuk itu Tuhan, kami boleh belajar pada malam hari, di mana kami harus memperhatikan firman Tuhan. Kami harus hidup dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu boleh berdampak dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih, oleh karena hidup dengan firman, kami boleh menerima pengharapan. Dan biarlah Tuhan, usaha kami adalah untuk merespon pengharapan yang sesungguhnya, yaitu berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh rekan-rekan PCM, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kekompakan seluruh pengurus yang ada, berikan selalu persatuan-kesatuan untuk boleh tetap terus bekerja segiat-giatnya di dalam pelayanan. Di tengah-tengah kesibukan mereka masing-masing di universitas yang berbeda, tantangan yang berbeda, tetapi mereka boleh tetap setia untuk selalu mengadakan acara-acara, bahkan KKR. Begitu Tuhan, mau berdoa, biarlah Tuhan selalu berkati panitia KKR, dan bahkan mission trip yang nantinya akan disampaikan, akan diadakan, pembicara-pembicara KKR, semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk perjalanan mission trip ke Cianjur pada besok malam. Tuhan buka jalan sehingga semua boleh berjalan dengan baik, tiba dengan selamat, dalam semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk usulan doa dari salah satu anggota PCM, Sharon, untuk acara wisuda yang akan dilaksanakan 2 minggu lalu. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kemampuan dalam semua administrasi, boleh kelancaran, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bahkan kami mau berdoa untuk teman-teman PCM yang mungkin sementara bergumul dalam ujian skripsi,
dalam biaya kuliah, dalam pergumulan masa muda mereka, dan bahkan dalam segi apapun. Tuhan bersama-sama dan juga turut campur tangan di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada saat ini. Terima kasih untuk kegiatan kami ini. Biarlah itu boleh menambah kerohanian kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami akan berpisah, Tuhan pertemukan pada besok malam, dan biarlah ketika kami akan berpisah dari tempat ini, kasih karunia Tuhan akan memberkati kami semua, akan memberikan berkat yang limpah, terutama berkat kesetiaan kepada kami, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Renly Suling yang sudah membawakan firman Tuhan serta doa yang sudah dilayangkan. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dan penyerahan tanda terima kasih oleh Saudari Teresia. Shalom, selamat malam Pak Pendeta dan teman-teman semua. Oke, baik. Kita semua di sini sepakat ya, yang udah mengikuti dari awal sampai sini pasti sepakat kalau kita merasa terberkati dengan firman yang dibawakan oleh Pendeta Renly. Tadi aku highlight banget tadi pertanyaan Pak Pendeta yang setan yang mencuri atau kita yang tidak mengerti gitu. Jadi berasa tertampar sekali waktu pas Pendeta bilang sebenarnya kita yang tidak mengerti dan akhirnya setan lah yang mencuri. Jadi apa ya? eh aku semakin kayak aware lagi, kayak harus aku lebih mengerti, lebih apa ya? Lebih fokus ketika mendengarkan firman. Baiklah Pak Pendeta, untuk ucapan terima kasih kami untuk firman yang telah dilayangkan oleh Pak Pendeta. Di sini kami ada e-sertifikat. Izinkan saya untuk membacakannya. Di sini tertulis Mission Trip PCM Jakarta Certificate of Appreciation is hereby awarded to Pendeta Muda Renly Suling in recognition of your remarkable contribution as a speaker from KKR Harapan yang Pasti at the first PCM Jakarta Mission Trip on September 27, 2023. Ditandatangani oleh Pendeta Daniel Taja sebagai Direktur PCM Jakarta, ditandatangani oleh Ketua PCM Jakarta yaitu Teresia Tamaria, dan ditandatangani oleh Grace Parfusip selaku Ketua Pelaksana Mission Trip kita. Baiklah, inilah Pendeta sertifikat yang dapat kami berikan sebagai ucapan terima kasih kami. Biarlah ini boleh memberkati dan Pak Pendeta juga merasakan berkat yang sama seperti kami. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Kak Tere atas tanda terima kasih yang telah diberikan oleh Pendeta Renly Suling. Baik, setelah saat ini saya akan mengumumkan siapa yang akan membawakan firman Tuhan esok hari. Untuk esok hari adalah hari yang ketiga dalam rangkaian KKR kita. Esok hari kita akan diberikan roti hidup oleh Pendeta Muda Jeremy Huta-Julu dengan subtema pada siapa kita berharap. Jadi untuk teman-teman semua pada malam hari ini yang ikut di hari yang kedua, kami mengundang kembali teman-teman semua untuk ikut juga KKR kita di hari yang ketiga, esok hari di jam yang sama. Baik, sebelum kita berpisah, kita akan berfoto bersama juga Pendeta Renly Suling. Untuk teman-teman yang belum membuka kameranya, mari kita sama-sama buka kamera dan kita akan berfoto bersama. Untuk sesi dokumentasi akan dipimpin oleh operator. Oke, semuanya dimohon untuk buka kamera. Oke, apa masih ada lagi yang mau membuka kamera?
Baik, kalau tidak ada lagi, mari berpose. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, menyempatkan waktu untuk beribadah bersama PCM Jakarta. Sampai jumpa esok malam di dalam rangkaian ibadah KKR kita di hari yang ketiga. Terima kasih, selamat istirahat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk kakak-kakak panitia dan juga